wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Jadi pertanyaan saya ulang lagi, perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Nah, pertanyaan yang paling awal yang ingin saya sampaikan supaya kita memiliki kesamaan persepsi, kita bicara dulu tentang Padang Arafah. Kan ada dua kata, ada Padang, ada Arafah. Padang ternyata dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak mau ngelantur. Jadi saya tanya kamus bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Padang itu artinya ternyata tanah datar yang luas. Itu padang. Atau disebut juga padang itu lapangan. Ada dua terminologi yang berbeda. Kalau orang Sumatera Barat bilang padang itu sama seperti dalam kamus bahasa Indonesia. Artinya adalah lapangan. Artinya adalah luas. Tetapi ada yang berbeda. Terutama dalam bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda ternyata padang memiliki terminologi yang berbeda. Padang artinya adalah terang. Padang artinya adalah caang. Beda kan? Beda kan? Beda ya. Nah, saya tidak akan membuat kontradiktif. Tetapi saya akan mengambil dua-duanya. Bisa diartikan luas tanpa batas, padang itu bisa diartikan juga caang atau terang. Nah, kalau diartikan caang atau terang, nah kalau caang, terang itu pasti ada kaitannya dengan cahaya, bukan? Ada kaitan dengan cahaya. Lalu kenapa kata padang ini banyak dipakai? Padang mahsyar. Dipakai juga kata padang. Padang Arafah. Nah, ini saya sangat kagum ya dengan leluhur kita yang menggandengkan kata padang dengan kata lain yang memiliki arti yang semakin dalam. Ini kita belajar etimologi dulu nih, belajar bahasa dulu. Jadi padang bisa berarti luas, padang bisa berarti caang, terang. Setiap kata terang pasti berhubungan dengan cahaya. Paham ya? Oke. Itu padang. Yang kedua Arafah. Arafah itu asli bahasa Quran. Artinya adalah mengenal. Artinya adalah pengenalan. Makanya ada ilmu namanya ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat dari kata dasar Arafah. Jadi ilmu ma'rifat itu sering diterjemahkan sebagai ilmu mengenal. Nah, ma'rifat saja nggak ada artinya kalau tidak digandengkan. Begitu digandengkan dengan Allah, namanya jadi ma'rifatullah. Jelas, yang ingin dikenal adalah Allah. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu nggak punya arti apa-apa kalau belum digandengkan dengan objeknya. Begitu orang mengatakan ma'rifatullah, yang mau dikenal adalah Allah. Ma'rifatul Rasul, yang mau dikenal adalah Rasul. Ma'rifatul alam, yang mau dikenal adalah alam. Ma'rifatul nas, yang mau dikenal adalah diri. Tergantung kita mau memakrifati atau mengarafi ya, atau mengenali apa. Tergantung. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Begitu mengatakan ma'rifat, oh itu namanya ilmu mengenal Tuhan. Tidak, kalau belum digandengkan dengan objeknya. Kalau sudah digandengkan dengan objeknya jadi ma'rifatullah, berarti ilmu mengenal Tuhan. Jadi kata dasarnya sebetulnya adalah Arafah. Arafah itu artinya adalah mengenal. Nah, kata Arafah ini yang paling dasar saya temukan di sebuah diskusi. Jadi ada sebuah diskusi yang berbunyi seperti ini. Jadi hadis kursi itu hadis yang langsung dari Allah. Tetapi diturunkan kepada para suci, para rasul.
Nah itu bukan dari mulutnya para rasul, langsung dari Allah. Maka nilainya hadis kursi itu mendekati nilainya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci. Sehingga kalau berbicara hadis kursi biasanya secara hukum memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar hadis yang biasa. Nah dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Nah ini, kalau hadis kursi itu Allah berfirman. Tapi kalau hadis biasa Rasulullah bersabda. Beda ya. Hadis kursi itu Allah berfirman. Nah dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Firmannya seperti ini. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa. Nah ada kata arofa lagi di situ. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan. Karena beliau ingin dikenal. Nah kata ingin dalam bahasa hadis kursi digunakan wa ahbabtu. Ahbab itu artinya cinta sebetulnya. Cinta itu rindu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan lebih dasar lagi, Allah menciptakan alam semesta ini karena rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal, bukan sekedar ingin, rindu. Nah beda rindu dengan ingin. Karena kata yang dipakai adalah wa ahbabtu, rindu untuk dikenal. Jadi sekarang kita tahu bahwa alam semesta ini tercipta cuma satu tujuan. Karena Allah ingin dikenal. Nah dari semua bagian alam semesta ada namanya manusia. Berarti kalau begitu Allah menciptakan manusia pun satu tujuannya. Karena dengan menciptakan manusia Allah ingin dikenal. Paham ya? Nah sangat masuk akal. Karena apa? Allah mengatakan aku meliputi seluruh ciptaanku. Sebagian dari ciptaannya Allah adalah manusia. Berarti manusia diliputi Allah enggak? Manusia diliputi Allah enggak? Nah kalau manusia diliputi oleh Allah berarti manusia ini bisa mengenal Allah. Karena dia meliputi manusia. Masuk akal? Masuk akal? Oke lanjutkan. Kalau masuk akal. Makanya Allah ngasih warta di dalam kitab suci. Warta dari Allah dinyatakan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku qarib, aku dekat. Qarib itu bukan sekedar dekat, sangat dekat. Jadi aneh kalau ada orang ditanya, apa sih tujuan Anda beribadah? Selalu jawabannya itu tidak nyambung. Sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kelihatan kalimat itu seperti benar, padahal kalimat itu keliru dikaitkan dengan ayat tadi. Allah sudah sangat dekat kok. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah dekat. Paham? Makanya karena Allah sudah dekat, tidak perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah mengenalnya. Masa sedekat itu kita nggak kenal? Gitu harusnya. Ini perhatikan ya. Kalau dengarkan ceramah saya, jangan ditelan mentah-mentah. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu sebelum ditelan. Jangan telan mentah-mentah. Karena kalau ditelan mentah-mentah, kabeureyan. Ya, itu bahasa Inggrisnya kabeureyan. Kesedek, itu ya. Awas, hati-hati. Ilmunya bagus, makanannya bagus. Kalau nggak ditelan, nggak dikunyah-kunyah, ditelan mentah-mentah, kesedek. Bahaya itu bisa menimbulkan kematian. Makanya kunyah-kunyah dulu ya, pelan-pelan ngajinya. Ini ngajinya
dengan pendekatan saintifik. Jadi saya coba jelaskan logikanya, saya jelaskan ayatnya, kita pahami pelan-pelan, lalu kita bisa mengambil intisarinya. Perhatikan ya, kalau ngaji itu harus ada isi, harus ada isi, dan harus jadi nutrisi. Awas. Ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah informasi baru. Buat apa? Tapi ngaji itu harus nangkep isi. Dan isi itu harus jadi nutrisi. Bagi siapa? Terutama bagi jiwa kita. Harus jadi pengetahuan yang akan mencerahkan kita. Ulangi lagi. Jadi Allah meliputi seluruh ciptaannya, setuju? Bahkan Allah mengatakan, Inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku meliputi Anda semua. Karena kata-kata inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, itu dari Allah kepada kita. Jadi kalau mengatakan sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Awas. Yang tadi bahasa Allah, yang satu lagi bahasa kita. Jadi kalau Allah bilang Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti kalau kita ingin bicara dari bahasa kita, Tuhanku meliputi segala manusia. Ingat, Tuhanku itu bukan hanya tinggal dalam diriku. Jadi Tuhanku itu meliputi semua tubuh. Kalau Tuhanku meliputi semua tubuh, berarti semua manusia di semesta ini adalah saudara. Awas, ngomongnya harus benar. Saudara berarti satu udara. Paham? Gitu aja nggak ngerti kadang-kadang. Kita ini saudara. Bicaranya salah. Kita ini saudara. Kalau saudara berarti kita ini adalah satu tubuh. Kalau kita satu tubuh berarti kita ini harus tepa salira. Berarti kita ini harus bisa merasa sebelum terasa. Karena satu tubuh. Kalau kita sadar kita satu tubuh, gak mungkin saling menyakiti. Jadi kalau kita ini sadar bahwa kita satu tubuh, yang ada itu cuma satu. Ingin saling tolong menolong. Apa yang manusia lakukan di semesta ini? Bukan saling tolong menolong, malah saling tolong menyolong. Betul nggak? Nah, kapan manusia itu saling tolong menyolong? Apabila kesadaran bahwa kita satu tubuh hilang. Yang namanya saudara itu hanya dikaitkan dengan urusan darah. Ini adikku, ini kakakku, ini bapakku, ini ibuku, ini nenekku, kakekku, ini anakku, ini cucuku, hanya sekitar itu saja. Itu sudah keluar dari kata saudara. Kalau saudara, kita ini satu atmosfer. Saudara berarti kita ini satu bangsa, namanya bangsa dunia. Satu tanah air, namanya tanah air bumi. Satu bahasa, namanya bahasa cinta. Gak peduli orang Amerika, gak peduli orang Afrika, gak peduli orang Australia, gak peduli orang Arab. Semua yang ada di muka bumi ini berada di atmosfer yang sama. Berada di udara yang sama, berada di ruang kosong yang sama. Dan kita semua adalah saudara, satu udara. Paham? Pelan-pelan ngajinya. Kembali lagi, Allah mengatakan aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi Allah meliputi kita, meliputi pohon, meliputi semuanya
Makanya tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh dirinya. Bohong kalau ada orang mengatakan di sini tempatnya keramat, di sini tempat kalau doa diijabah. Bohong. Pertanyaannya sederhana, adakah di semesta ini satu ruang yang tidak hadir Allah di sana? Tidak ada. Kalau begitu Anda mau berdoa dimanapun, Anda mau ibadah dimanapun, enggak masalah. Jangan tertipu. Pertanyaan saya, kenapa kalian suka gampang tertipu? Karena kalian hobi ditipu. Kenapa hobi ditipu? Karena kita ini bodoh. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Saya tidak bicara orang baik. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Betul apa tidak? Iya. Makanya orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar dikalahkan orang licik. Orang licik dikalahkan orang jahat. Jadi kalau kalian masih gampang ditipu, itu sebetulnya bukan salah orang. Salah kalian sendiri. Karena kalian kurang pintar. Alias jadi bodoh itu bahasa Inggrisnya goblok. Saya bukan ngomong asal loh, itu bahasa Inggris. Goblok. Tahu go? Go itu pergi. Blok itu berarti terhambat. Ada blok. Goblok berarti gak pergi-pergi. Cicing wae. Gak mau kemana-mana. Dihambat oleh siapa? Dihambat oleh pikirannya sendiri. Karena merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya paling soleh. Merasa dirinya paling beriman. Lalu tidak mau mendengar orang lain. Nah itu namanya goblok. Awas ya, ini gak kasar. Saya ngomong bahasa Inggris loh. Goblok. Saya bahasa Inggris loh. Awas ya, perhatikan. Makanya kalau dengar ceramah saya mikir. Gak kasar kan? Iya. Nah orang-orang yang tidak mau belajar itu goblok. Blok ya. B-L-O-C-K. Awas. Saya gak ngomong kasar. Gak boleh di tempat ini ngomong kasar. Orang yang merasa benar sendiri berarti goblok. Orang yang suka nyalah-nyalahkan orang berarti goblok. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paham? Biar pintar kalian itu. Ya? Iya. Makanya kalau mau jangan pakai blok. Go saja. Makanya sekarang ini ada go internasional, go public. Betul enggak? Semua kan go send, go food. Iya, maju enggak? Maju. Yang enggak maju itu adalah go blok. Bahasa Inggris ini ngomong kursus bahasa Inggris dulu biar ngerti semua. Paham ya? Jadi karena Allah menyatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu, jadi tidak perlu lagi ada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa? Allah udah dekat. Jadi basa-basi yang sering kalian dengar itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang sering diucapkan oleh para calo dalam tanda kutip yang suka menawarkan ya kehidupan-kehidupan yang luar biasa. Atau merayu-rayu untuk ngasih ini ngasih itu nanti katanya. Hati-hati tuh.
Calo itu nggak pernah pergi kemana-mana. Calo yang di Cicahem belum tentu tahu Garut. Walaupun dia bilang Garut, 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 belum tentu. Gua amanin cari ke Garut. Namanya calo itu cuma nawarin aja, tapi dia belum pernah membuktikan dan mengalami. Namanya juga calo. Paham? Awas. Kalau belajar kebenaran jangan sama calo. Menawarkan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri belum membuktikan, calo. Menjanjikan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak bisa membuktikan janjinya, calo. Kalau gitu calo di mana tinggalnya? Banyak. Di mana-mana. Makanya para nabi, para rasul tidak pernah memberikan larangan, tidak pernah memberikan perintah. Tetapi mereka itu hanya memberikan pernyataan, sesuatu yang dialami sendiri disampaikan pada orang, rasa yang sudah terasa, janji yang sudah menjadi bukti. Paham? Ada yang suka nawar-nawarin surga. Dia sendiri gak tahu surga itu apa. Masuk saja belum. Calo bukan itu. Ada yang suka nakut-nakutin neraka. Tanya, kapan lu pulang dari sana? Paham maksud saya? Celilitan. Itu tuh di Pasir Koja ngomongnya begitu. Apakah dia tahu celilitan? Cantang tuh. Betul nggak? Dan kita ini berada pada posisi tidak bisa membedakan mana yang ngomong benar, mana yang calo. Bahkan kita tidak pernah menuntut bukti. Betul nggak? Coba jelaskan, Cililitan itu di sebelah mananya Jakarta? Ada apa di sana? Nggak pernah. Betul nggak? Nggak apa-apa, itu nggak usah ditanya kalau Cililitan. Kampung Rambutan nggak usah ditanya. Tapi jalan pulang kita, masa depan kita harus ternyata, harus terbukti sekarang. Harus terasa sekarang, harus dibuktikan sekarang. Oke, baik, lanjut lagi. Jadi manusia bersama dengan Allah. Dekat nggak Allah? Kata siapa Allah dekat? Kata Allah. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Jadi pertanyaan saya ulang lagi. Perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak mengenalnya. Itu aja. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Satu, karena kita selama ini tidak pernah mencari. Bukankah kita mengenal dia itu harus di tempat di mana dia ada? Betul nggak? Ulangi lagi. Untuk mengenal dia harus di tempat di mana dia ada. Masuk akal penjelasan saya? Nah, Allah itu ada bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu alamat dari Allah. Berarti untuk mengenalnya harus di tempat di mana dia ada. Ada di mana dia?
ada bersamamu. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Padang Arafah tadi tempat luas, tempat terang untuk mengenal Allah di luar apa di dalam? Terjawab sekarang? Terjawab, berarti di dalam dirimu. Oleh karena itu mencarinya tidak usah keluar dari dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau secara syariat puncaknya haji adalah Arafah. Ngapain di Arafah? Di Arafah itu wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu adalah istirahat, berdiam diri. Diamnya apa? Itu pertanyaannya. Diamnya apa? Diamnya tubuh? Diamnya tubuh, kalau pikiran kita masih jadi pengendali, kita belum istirahat. Karena sumber utama penderitaan manusia itu adalah pikiran. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak? Kalian bisa menjawab. Lihat semuanya ke sini, lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran enggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak. Itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu. Namanya pintu pikiran. Bisa lihat gak pintu pikiran di sini? Piraku segitu jelas. Bisa lihat gak pintu pikiran saya? Ya Allah. Pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan gak oleh kalian di sini? Kelihatan. Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, itulah pintu pikiran. Karena apa? Semua yang lewat 5, semua yang lewat 7 lubang ini, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, oleh karena itu, wukuf itu sebetulnya mendiamkan pikiran. Gimana caranya supaya pikiran itu diam? Berarti semua saluran-saluran yang akan mempengaruhi pikiran disuruh istirahat. Gitu aja kok. Ini teh ngerti enggak? Ya kalau ngerti dilanjutkan. Pikiran ini akan sibuk ketika ada masukan. Coba, masa perlu dibuktikan? Begitu melihat sesuatu, langsung kan pikiran tuh sibuk. Betul nggak? Lihat sepatu baru, bagus, hayang. Betul nggak? Iya. Lihat orang pakai baju yang bagus, hayang. Lihat orang piknik ya, karena di share ada foto cenah ieu teh babaturan urang keur di Bali, hayang. Betul nggak? Kan informasi masuknya dari situ, ditambah lagi dari sini, ditambah dari sini, betul nggak? Lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba pelangsang teh ya, goreng peda, goreng jengkol, betul nggak? Sudah kebayang yang lain-lainnya, ya. Di situ ada nasi timbal, di situ ada sambal tarasi, betul nggak? Iya, langsung pikiran itu bekerja. Yang gitu saja kita itu kadang-kadang gak pernah bisa mikir. Jadi wukuf itu di mana? Di padang
Arafah, di padang pengenalan. Mengenal siapa? Terserah yang mau kalian kenal apa. Kalau yang mau dikenal adalah Allah, ya padang Arafahnya berarti di sini. Karena Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin wukuf yang sebenarnya, datanglah ke sini melakukan perjalanan ke dalam. Maka wukuf artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Yang paling utama adalah diamnya pikiran. Kapan pikiran akan diam? Ketika semua sumber-sumber yang membuat pikiran ini terus-menerus bekerja, alirannya dihentikan. Saat itulah terjadi namanya wukuf. Nah, ketika pikiran itu sudah berhenti dan istirahat, itu namanya semedi. Pada saat semedi seperti itu, maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sang kebenaran sejati.